Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan dan saya hormati, puji syukur kepada Allah, kita memuji dan memujanya. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali ya, pada kajian setiap Senin genap ya. Senin kedua dan Senin keempat di setiap bulannya. Ya, ini mungkin kadang menandainya agak susah ya. Dikiranya 2 pekan sekali, padahal belum tentu 2 pekan sekali. Karena terkadang 1 bulan itu Seninnya itu kadang ganjilnya ada 5, jadi ada 5 Senin. Jadi Senin pertama, kedua, tiga, keempat, kelima. Kalau 1 pekan itu 1 bulan itu Seninnya 5 kali, maka berarti hitungannya tidak 2 pekan sekali kajiannya. Jadi tetap nunggu Senin kedua. Ya, pokoknya patokannya adalah dilihat setiap bulan itu ya, bulan Januari, bulan Desember, mana Senin kedua dan juga mana Senin keempat. Ya, itu insya Allah kalau tidak ada halangan yang lain, kita bertemu di kampus jalanan untuk belajar ya. Oke, teman-teman sekalian dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kita akan lanjutkan pembacaan kitab tipis ya, kitab ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Judulnya Mauqiful Muslim minal Fitan. Sikap seorang muslim menghadapi fitnah ya, ujian hidup. Yang mana sebelumnya sudah dibahas bahwa ujian hidup itu terbagi 2. Ada ujian yang berupa sesuatu yang disukai oleh diri kita. Ya. Maksudnya jiwa kita, diri kita menyukai hal tersebut. Disenangi, walaupun itu terlarang. Ya. Seperti ujian perempuan, ya, ujian harta yang haram, itu pada hakikatnya disukai, ya, karena merupakan hal-hal yang nikmat-nikmat. Tapi itu sebagai ujian, Allah berikan sebagai ujian. Ujiannya adalah ya kita dituntut untuk meninggalkan hal itu walaupun nikmat gitu. Sebagaimana Allah sampaikan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan telah kami uji kalian atau akan kami uji kalian dengan ya sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik sebagai ujian hidup. Dan kemarin sudah selesai kita bahas berkaitan dengan ujian-ujian yang disukai oleh diri ya, fitnah syahwat, fitnah ma'kal wal masyrab, yaitu makanan dan minuman, penghasilan dari harta yang haram. Nah, sekarang atau kemarin sudah juga masuk ke ujian yang berupa sesuatu yang tidak disukai ya, berupa ujian penyakit ya, ujian diberikan musibah, kerugian secara ekonomi, kekurangan fisik ya, kemudian gagal panen, kemudian ditinggal oleh orang yang tersayang ya, keluarga ditinggal wafat, atau kecelakaan sampai anggota organ yang bersangkutan sampai ya misalnya diamputasi dan misalnya, ini hal-hal ujian-ujian yang buruk dalam artian sesuatu yang tidak disukai oleh diri. Dan kemarin atau dulu Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa seorang itu mempunyai banyak kondisi atau mempunyai banyak sikap ketika menghadapi yang demikian ya. Sikap yang terparah adalah yang pertama, kemarin ya kita flashback sebentar, adalah yang ketika dapat ujian itu kemudian dia murka, marah dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima takdir ya. Nah, ini nanti juga akan konsekuensinya akan beda-beda ya. Bisa ketika dia marah ya hanya konsekuensinya hanya berdosa saja. Dia tidak ridho dengan takdir Allah. Ya, dia marah-marah. Ada juga yang kata Syekh Utsaimin konsekuensinya bisa sampai kufur. Yaitu ketika apa? Ketika kemudian dia marah-marah memaki Allah, memaki takdir ya. Kemudian
ya, memaki ketentuan Allah. Jadi Allah sampai dimaki-maki. Nah, ini akhirnya apa? Sampai mencela sang pencipta. Nah, ini kata Syekh Utsaimin bisa sampai kufur, ya. Jadi tergantung nanti sikapnya. Nah, dan kondisi yang pertama ini tidak boleh, ini haram. Kondisi yang kedua adalah ketika seorang mendapatkan ujian dan dia bisa bersabar, ya. Nah, ini adalah tuntutan minimal. Tuntutan minimal seorang ketika dapat ujian dia bersabar. Sabar itu adalah tarku syakwa inda maji'il balwa, yaitu meninggalkan keluh kesah ketika ujian itu datang. Ya dia diam, terima aja apa adanya. Walaupun dalam hatinya berat gitu. Walaupun dalam hatinya berat untuk menerima itu, tapi dia berusaha untuk diam, berusaha untuk menerima. Nah, orang-orang yang sabar inilah yang karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam banyak ayatnya pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kata Allah, balasan bagi mereka orang-orang yang bersabar akan Allah berikan surga dan harir. Itu pakaian yang terbuat dari sutra. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dalam ayat yang lain. Sungguhnya orang-orang yang sabar akan diganjar oleh Allah dengan pahala yang tanpa perhitungan, ya. Maksudnya tanpa batas, ya. Makanya para ulama mengatakan as-sabru murrun madzaquhu wa awaqibuhu hulwa. Kesabaran itu memang pahit rasanya, namun endingnya akan manis, ya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau juga disampaikan oleh Nabi SAW. Yaitu level minimal yang dituntut seorang ketika dapat ujian, minimal bersabar. Lebih afdol dari itu adalah ketika dapat ujian dia ridho, ya. Ridho itu di atasnya sabar. Yakni apa? Oleh Syekh Utsaimin dijelaskan, ridho di sini maksudnya dia di atasnya sabar. Jadi dia itu dapat musibah atau tidak dapat musibah itu sama aja. Jadi tidak merubah hatinya gitu. Kalau yang sabar, orang sabar, dia masih merasa berat hatinya untuk menerima sebenarnya. Menerima ujian itu masih berat. Hanya saja karena keimanan dia, kemudian menahan lisannya, menahan perbuatannya dari mencela, dari berkata-kata buruk, dia diam, terima. Tapi kalau ridho, itu levelnya di atasnya. Jadi dia dapat ujian atau tidak, ya, tidak ada masalah. Ditinggal pergi orang tuanya, ya udah enjoy aja, tidak ada masalah. Misalnya enggak pun, ya dia syukuri. Ini levelnya yang sudah sampai level ridho. Dan yang paling tinggi adalah, kata Syekh Utsaimin kemarin, adalah level bersyukur. Ya ketika dia dapat ujian, justru malah dia bersyukur. Dia berterima kasih kepada Allah SWT, senang dia dapat ujian. Dan tentunya yang seperti ini langka, ya, orang-orang tertentu yang level keimanan dan ketakwaannya ya mungkin seperti level-level para sahabat, ya. Ketika diuji malah justru dia gembira karena dia paham, ya. Ketika dapat ujian maka dia mendapatkan kesempatan Allah mengampuni dosa-dosanya, ya. Seperti misalnya dalam hadis, ya, riwayat Al-Bukhari, Rasul mengatakan ma yusibul muslima min nasabin wala wasab, tidaklah ada sesuatu yang menimpa seorang muslim berupa kelelahan dan juga berupa kesakitan, wala hammin wala huznin wala adza, juga tidaklah ada yang menimpa dia berupa kekhawatiran, ya, berupa kesedihan dan juga kesakitan, hatta syaukah yushakuha, sampai-sampai jika ada duri yang mengenai dirinya, illa kaffarallahu biha min khatayah, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai takfir, yaitu sebagai penghapus dosa-dosanya. Dia paham bahwa ketika dapat ujian, ini kesempatan untuk dimaafkan oleh Allah. Atau dia paham bahwa ketika dapat ujian tadi, berarti Allah menyegerakan hukuman di akhirat, disegerakan aja di dunia. Dan hukuman di dunia tentunya statusnya lebih ringan daripada akhirat. Nabi SAW mengatakan, idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Jika Allah menghendaki untuk hambanya kebaikan, Allah menyegerakan hukumannya itu di dunia. Sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan untuk umatnya, Allah tahan dosanya sampai nanti dibalas di yaumul qiyamah. Jadi, dia paham, oh saya dapat ujian. Ini barangkali, ini penyegeraan dari hukuman yang harusnya saya dapat di akhirat. Allah segerakan di dunia, berarti Allah menghendaki saya dapat
hukuman yang lebih ringan daripada nanti di akhirat. Atau dia paham ketika dapat ujian Allah berarti mencintai dia dan Allah sedang menghadapkan dia dengan kesempatan mendapatkan pahala yang lebih besar. Sebagaimana kalau dia lihat dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan ya dalam satu hadisnya, inna idzamal jaza ma'a idzamil bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhtu. Nabi mengatakan ya, sesungguhnya besarnya ganjaran pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Dan Allah ketika mencintai hambanya, Allah uji mereka. Barang siapa yang kemudian ridho dengan ujian Allah, dia dapat ridho dari Allah. Dan barang siapa yang dia murka dengan apa yang Allah timpakan kepadanya, Allah pun murka terhadap dirinya. Nah, orang yang paham hadis-hadis ini atau tujuan-tujuan ini, dia akan bisa ya melihat hikmahnya. Sehingga dia justru malah bersyukur. Tapi tentunya itu sesuatu yang langka dan berat. Nah, minimal kita berdoa pada Allah SWT dapat ujian, minimal ujian dalam hal yang tidak kita sukai ya. Minimal bisa bersabar. Ya, tidak mencela, tidak bantingin piring, ya, tidak bantingin pintu atau tidak mukulin orang. Itu minimal bisa bersabar, diam menghadapi ujian itu. Nah, itu sudah prestasi ya. Adapun sampai lebih level dari itu, maka tentunya butuh ya perjuangan yang berat. Mujahadatun nafs, itu mujahadatun berjihad melawan jiwa ya. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan wa a'dhamu min hadhil musibah musibatud din, dan hal yang paling besar dari musibah-musibah yang ada ini adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Ini musibah yang menimpa agama seseorang. Jadi ya, seseorang yang ditimpa musibah kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan anak, kehilangan ya suami, istri, orang tua, ini masih statusnya lebih ringan. Jika dibandingkan seseorang mendapatkan musibah, musibahnya adalah musibah yang menimpa agamanya. Bagaimana contohnya? Yaitu dia ditimpa musibah ya bihaitsu yara min nafsihi annahu yakrahu ta'at. Yaitu orang yang kemudian dilihat dalam hatinya, dia melihat dalam dirinya, dia mulai merasa tidak suka dengan melaksanakan ketaatan. Dia kalau melihat orang melakukan ketaatan tuh mulai alergi. Dia ketika melihat ada orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada peneladanan kepada Nabi SAW, dia alergi. Kemudian dia tidak ridho. Ya. Tapi ketika dia melihat orang-orang bermaksiat, justru malah dia biasa-biasa aja. Terkadang malah menjadi pelopornya. Ini musibah agama. Ini yang lebih besar, yang jika seorang hamba mendapatkan hal itu, harusnya dia lebih merasa rugi daripada hanya sekedar kehilangan harta. Wa hadhihi fitnatun 'azimatun taridu 'alal qalb. Ini adalah ujian yang begitu besar yang datang menghampiri hati. Walakinil wajib 'alal mar'i idza ahassa bidzalika an yu'alija nafsahu fawran. Kalau sampai ada seseorang mendapati dalam hatinya yang demikian, hendaknya dia bersegera untuk mengobati hatinya. Bersegera, jangan didiamkan terlalu lama sampai kemudian penyakit tadi sudah merenggut hatinya. Ya, kata Syekh Utsaimin di sini beliau mempermisalkannya dengan kanker, ya, kanker hati. Kanker yang telah merenggut perasaan dan jiwanya, dengan kanker itu dia jadi benci terhadap agama. Hatta la yatamakkan hadzal marad alladhi huwa saratanud din, kata beliau. Jadi segera diobati agar jangan sampai penyakit ini, yaitu kanker agama, itu bernaung di hatinya. Fayakhruju minal imani wa huwa la yash'ur. Akhirnya sampai dia keluar dari iman, ya, alias menjadi kufur sedangkan dia tidak merasakannya. Dan kita banyak dapati ya orang-orang zaman sekarang demikian ya, ketika dia muslim tapi pergaulannya dengan orang-orang yang tidak beragama, lebih asik bergaul dengan orang luar, yang mana orang-orang luar ini ya datang dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya entah agamanya beda atau bahkan tidak punya agama, orang-orang ateis. Makanya banyak orang-orang yang
awal mulanya muslim, tapi karena urusan proyek syuting, proyek buat konten dengan fulan dan fulan yang asalnya orang-orang yang tidak percaya agama, akhirnya yang muslim ini jadi agnostik. Ya. Ada istilah zaman sekarang namanya agnostik. Itu orang yang dia itu masih berpegang dengan agama, tapi dia mulai ragu dengan agamanya. Nah, biasanya karena pengaruh itu bergaul dengan orang-orang yang basicnya sebenarnya nggak tidak percaya Tuhan, orang-orang ateis dan yang semisalnya, mulhid. Ya, dan banyak saya beberapa kali melihat karena sekarang ya era keterbukaan seperti sekarang, kalau dulu mungkin acara layar itu ya cuma di televisi, sekarang setiap orang bisa tahu ya karena dengan lihat Instagram atau lihat YouTube. Ya, setiap artis terkadang sekarang punya akun sendiri, punya konten sendiri, biasanya podcast seperti itu, podcast tanya jawab yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, terkadang ngomongin tentang masalah keyakinan dan agama. Nah, pernah saya melihat beberapa orang yang dia ngaku dia muslim, tapi dia tidak percaya dengan beberapa aturan dalam agama. Bahkan ada yang terang-terangan bilang saya agnostik gitu. Ya. Saya agnostik. Nah, ini hatinya berarti sedang sakit ini. Hatinya sedang apa? Dia sedang dapat musibah yang sebesar-besarnya musibah. Ya. Akhirnya kemudian dia buat konten-konten yang mencela agama. Atau mungkin pemikiran dia bukan mencela. Ya, tapi apa? Buat guyonan. Ya. Konten guyonan. Guyonan seorang muslim, ngakunya muslim tapi guyonannya buat kontennya masak daging babi. Kemudian ketawa-ketawa. Ya. Kemudian pakai atribut-atribut yang tanda kutip ya Islami, pakai surban, pakai ini, tapi yang diomongin hal-hal yang ya sebenarnya menyudutkan, dibuat ketawaan. Ini bahaya. Bahkan kalau emang benar-benar dia mencela, keluar dari Islam ya. Keluar dari Islam. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT ketika orang-orang ya dahulu Nabi SAW akan perang melawan orang Romawi di perang Tabuk, ya, di perang Tabuk. Kemudian di tengah jalan ada beberapa orang yang memang bermasalah ya, dalam hatinya ada kemunafikan. Tapi sebelumnya dia dihukumi muslim. Sebelumnya dihukumi muslim karena memang secara zahirnya muslim, ikut perang. Namun di tengah jalan dia mencela Nabi, mencela para sahabatnya. Dibuat guyonan. Tidaklah kita melihat orang yang paling berminat, paling serakah dengan makanan, paling mementingkan perut, tapi kalau pas ketemu musuh paling pengecut, melainkan siapa? Ya, para sahabat-sahabat Qurra dan juga Nabi SAW. Kemudian mereka berkelakar, ketawa, ketiwi, dibuat guyonan. Ada seorang sahabat yang mendengar guyonan itu, kemudian dia mengatakan, innaka munafik, sungguh engkau adalah seorang yang munafik. Saya akan mengabarkan apa yang Anda sampaikan kepada Nabi SAW. Sahabat ini belum sampai kepada Nabi, Allah sudah memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW atas kasus yang tadi. Kemudian ya, di ayat itu Allah mengatakan di surat At-Taubah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad tentang perkara tadi, pasti mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami tadi hanya ya bermain-main, bersenda gurau, menghabiskan waktu di tengah jalan wahai Rasulullah. Tapi kemudian Allah sampaikan, ya, kul, katakanlah pada mereka wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah ya dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian jadikan sebagai bahan candaan, bahan olok-olokan, ya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta uzur, meminta maaf. Kalian telah kufur setelah sebelumnya beriman. Ini bahaya ya. Dan banyak ulama yang mengatakan kalau sampai mengolok-olok agama seperti itu ya keluar langsung ya, secara ta'yin ya. Karena ini termasuk perkara ma'lum minad din bid-darurah. Perkara hal yang maklum diketahui oleh seluruh umat secara darurat. Ya, tidak perlu tahqiq ya. Karena semua muslim tahu, tidak harus ulama, orang awam pun tahu bahwa Muhammad SAW, syariat Islam, Allah itu untuk dimuliakan.
bukan untuk diolok-olok dan dicela gitu. Jadi ketika dia mengolok-oloknya, membuat candaan dengan hal itu, maka aslu ta'zim itu sudah tidak ada. Pokok pengagungan itu sudah nggak ada, sehingga dia telah keluar dari Islam. Ya, dan ini banyak seperti orang-orang di era sekarang ini yang begitu mudahnya, ya. Ada yang buat konten, buat keguyon, bacaan-bacaan sholat tapi buat guyonan. Ya, ini orang-orang yang kena musibah yang besar. Ya. Dia kena musibah besar, musibah yang ya menjangkiti hatinya, musibah agama. Waqad yaridu 'alal qalbi ahyanan an yakraha ta'atan minat ta'at. Dan terkadang juga datang kepada hati ya perasaan benci untuk melaksanakan ketaatan. Allati ya'lamu anha ta'ah, padahal dia tahu bahwa itu ketaatan, tapi dia benci. Kasiyam masalan, seperti dia benci untuk disuruh puasa. Fanaqul ya akhi hadza marad. Maka kita sampaikan kepada orang tadi ketika dia sampai benci puasa atau benci yang lain, benci sholat dan yang lainnya, kita katakan kepada dia, ini adalah penyakit wahai saudaraku, hadhihi fitnah. Dan ini adalah fitnah bagi Anda. Yajibu an tukhrija nafsaka minha. Wajib bagi Anda untuk mengeluarkan diri Anda dari fitnah ini. Hatta la tarsakh fil qalbi. Jangan sampai penyakit ini mengakar di dalam hatimu. Fatu'ad dia ilal khuruji min dinillah. Dan akhirnya menjadikan Anda keluar dari agama Islam. Dan itu disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Nawaqidul Islam. Ya. Pembatal keislaman yang kelima itu adalah man abghadha syai'an mimma ja'a bihi rasul walau amila bihi. Yaitu orang yang murka, yang benci, yang tidak senang dengan apa yang didatangkan dalam Islam. Walaupun dia mengamalkannya. Dia praktek sholat, dia praktek puasa, tapi dia benci, dia marah sebenarnya. Gak ridho dengan aturan itu. Nah, ini termasuk dari salah satu dari beberapa pembatal keislaman. Bisa dibaca di kitab Nawaqidul Islam. Dan Syekh Utsaimin juga di sini menjelaskan. Ya. Jadi kalau sampai nggak suka, sampai marah dengan ajaran agama, ya, ini bisa mengeluarkan pelakunya wa antala tashur, sedangkan Anda tidak merasakannya. Ya. Jadi seorang paham, ya, ketika dia sholat itu ada pembatalnya. Ketika seorang puasa itu ada pembatalnya. Ya, seorang haji itu ada pembatalnya. Sebagaimana ibadah-ibadah itu juga ada pembatalnya, Islam pun juga ada pembatalnya. Seorang bisa masuk Islam dengan syahadatain, tapi dia juga bisa batal dengan banyak hal. Dan pembatal keislaman itu bisa dengan hati, ya, yaitu berupa keraguan-raguan atau pendustaan dalam hati, atau juga kemurkaan yang ada dalam hati. Bisa juga dengan perkataan, yaitu dengan celaan tadi, olok-olokan dan semisalnya, atau bisa dengan perbuatan. Seorang ngencingin masjid, ya. Al-Quran disobek-sobek, dibakar. Ya. Ini jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang itu bisa keluar dari Islam dari 3 hal. Bisa dengan keyakinannya, dengan perkataannya, juga dengan perbuatannya. Jadi berbahaya. Nah, Syekh Utsaimin menjelaskan di surat Muhammad ayat 9, beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang benci dengan apa yang ada dalam agama ini, ya, bisa keluar dari agama. Kufur. Allah mengatakan di surat Muhammad ayat 9, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Hal tersebut karena mereka membenci, tidak menyukai apa yang telah Allah turunkan, maka Allah pun menggugurkan amalan-amalan mereka. Menggugurkan maksudnya apa? Dihapuskan semuanya. Lamma karihu ma anzalallah ala rasulihi ahbatallahu amalahum. Kata Syekh Utsaimin, ketika orang-orang tersebut membenci, tidak menyukai apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, maka Allah pun menggugurkan amalan-amalan mereka. Jadi berarti apa? Berarti mereka itu beramal gitu. Makanya tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan pembatal kelima, orang yang membenci, tidak menyukai, ya, apa yang dibawa oleh Rasul, walau amila biha, walaupun mengamalkannya. Tapi walaupun dia mengamalkannya, Allah batalkan, Allah gugurkan, Allah nggak terima itu.
Wala ihbata lil amal illa biriddah, kata Syekh Utsaimin, dan tidaklah ada pengguguran amal melainkan maknanya adalah riddah, yaitu murtad. Sebagaimana Allah sampaikan juga dalam ayat yang lain di surah Al-Baqarah menjelaskan tentang itu, tentang makna ihbatul amal itu adalah riddah. Di ayat 217 Allah mengatakan, wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum. Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia mati dalam kondisi kafir, kekufuran, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah orang-orang yang amalan-amalannya gugur, terhapuskan di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah para penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, ketika seorang kemudian tahu bahwa ini musibah yang ada dalam hati, mulai nggak suka dengan aturan agama, mulai merasa terkekang gitu. Jadi ini juga apa namanya? Secara tidak langsung ya. Jadi kenapa kok agama Islam itu banyak dimusuhi gitu kan? Sebenarnya kalau ada orang-orang yang anti agama itu sebenarnya yang diantikan itu Islam sebenarnya. Gak ada orang anti dengan agama yang lain. Karena agama yang konsisten dengan aturannya sampai sekarang itu cuma Islam saja. Minum khamar gak boleh, yang larang Islam. Zina gak boleh, yang larang Islam. Korupsi gak boleh, yang larang Islam. Musik-musikan gak boleh, yang larang Islam. Pokoknya hal-hal yang asik-asik itu dilarang. Coba jangan lihat di agama yang lain, ya, gak ada yang larang. Mau agama dia A, B, C, D, tidak ada aturan detail dalam agama mereka yang kemudian ya memberikan aturan kepada penganutnya. Makanya ketika kemudian ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang sebenarnya menentang agama, sebenarnya yang ditentang itu Islam itu sendiri. Nggak ada yang lain. Dan banyak yang kalau kita lihat ternyata person-personnya, orang yang memusuhi ini, banyak yang mereka kalau dilihat KTP-nya Islam. Nah, ini berarti orang-orang ini sedang berpenyakit hatinya. Orang-orang ini sedang berpenyakit hatinya. Ya, jadi kan lihat sendiri ya. Di mana di media sosial, Adi Armando, kalau kita sebut orangnya, ya. Abu Janda, Denny Siregar, ya, orang-orang yang tiap hari atau pekerjaannya mayoritasnya buat kontroversi. Yang rata-rata pasti yang dipojokkan adalah Islam. Kalau dilihat, basicnya Muslim mereka ngakunya. Nah, kalau sampai ada orang yang sudah tahu dalam hatinya ada seperti ini, kemudian ada pertanyaan, in idza qala qail, ma huwa ad-dawa'u li hadzal marad? Jika ada yang bertanya, kemudian apa obat dari penyakit ini? Alladzi qad yujad fil insan, yang terkadang kemudian penyakit ini didapati dalam diri seorang manusia. Nakul, ya, maka jawabannya, obatnya adalah ad-dawa'u huwa ma arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Obatnya adalah ya sesuatu yang diarahkan, ditunjukkan oleh Nabi SAW. Wa hadhil wasfah ad-dawaiyah, dan sifat yang disebutkan Nabi sebagai obat ini, la ta'zunnuha mujalladat atau asfaran katsirah. Jangan dianggap ini berupa apa namanya? Buku yang berjilid-jilid ya, atau buku yang berlembar-lembar. Jadi nggak banyak obatnya. Tidak sampai harus baca buku berjilid-jilid atau buku yang berlembar-lembar. Bal hiya fi kalimataini faqat. Tapi obatnya dari orang yang kemudian mendapatkan sesuatu yang dalam hatinya kok mulai benci Islam, gak senang Islam, padahal dia Muslim, obatnya cuma 2 kalimat saja. Yaitu sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Falyasta'idz billah walyantahi." Kalau dia sudah mulai mendapati seperti itu, dia kok mulai benci agama, atau ya dalam pembahasan tauhid yang lain, dia mulai berpikir ya dalam pembahasan tauhid rububiyah ya. Dalam masalah tauhid rububiyah ada pembahasan bahwa tauhid rububiyah itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya yang melakukan banyak hal. Allah yang melakukan penciptaan, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Bahwa Allah itu yang Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah yang mengatur alam semesta. Nah, dalam tauhid rububiyah ada pembahasan Allah yang menciptakan.
bahwa manusia yang diciptakan Allah, yang menciptakan Allah, bumi yang diciptakan Allah, semua yang diciptakan Allah. Kemudian ada pertanyaan, lantas Allah yang diciptakan siapa? Kalau sampai terbesit dalam pikiran manusia seperti itu, ya, kemudian endingnya, ujung-ujungnya Allah, kemudian kok bisa ada yang menciptakan siapa? Nah, para ulama menjelaskan, ketika ada terbesit dalam pikiran manusia juga perkara seperti ini, maka hadis ini juga berlaku. Ya, hadis Bukhari ini, Nabi mengatakan, "Falyasta'idz billah waliyantahi." Segera ya minta perlindungan pada Allah dan berhenti. Itu maksudnya minta perlindungan dari Allah dari was-was setan dan berhenti memikirkan hal ini. Berhenti, tidak dilanjut gitu. Sebagaimana kalau orang apa? Juga tadi mulai kok nggak senang dengan agama, nggak senang dengan aturan ini dan itu, ya, maka langsung dia minta pertolongan pada Allah dan berhenti memikirkan hal itu. Kemudian jalani apa yang sudah menjadi kewajiban, ya, dan tinggalkan apa yang dilarang. Udah gitu, nggak usah mikir terlalu jauh. Kata Syekh Utsaimin, fahatanil kalimatani taqdiyani ala hadzal da'il 'idhal. Jadi dua kalimat ini atau dua kata ini bisa ya memberhentikan ya penyakit ini. Wal wasif lahu ma huwa rasul, dan yang mensifati bahwa dua kalimat ini sebagai obat, yang mensifatnya adalah Rasulullah SAW, dan dia adalah orang yang paling berilmu dengan penyakit hati. Rasul paling paham dengan penyakit hati itu seperti apa, dan dialah juga yang paling tahu dengan obatnya. Fa idza ahsasta bi nafsika annaka takrahu syai'an min ta'atillah. Kalau Anda mulai merasakan dalam diri Anda bahwa Anda membenci ya salah satu dari ketaatan pada Allah, syariat Allah. Au anna ladaika syakkan fi amrin minal umuril yakiniyah, atau mulai ragu dalam perkara-perkara yang pasti, yang yakin, maka ini juga bisa menjadi obat dalam hal-hal tadi. Nah, misalnya akhir-akhir ini gitu kan, akhir-akhir ini mulai viral ya, beberapa ustadz ya senior, beberapa ustadz yang tenar, mulai ada yang kemudian melakukan poligami misalnya. Otomatis itu jadi perbincangan di media sosial. Nah, tentunya apa? Ada mungkin tentunya biasanya pihak yang merasa dirugikan, yang dalam tanda kutip pihak perempuan misalnya. Kemudian dia merasa kemudian benci dengan aturan itu. Ini juga sama. Ya, jadi tidak boleh membenci aturannya. Kalau sampai mulai kok ada benci dengan aturan ini, kenapa sekarang jadi orang menyerukan ini dan itu, nah langsung hadis tadi diterapkan. Langsung dia ya minta perlindungan pada Allah SWT dan langsung berhenti dalam hal itu. Ya. Karena kalau mau diteliti lebih jauh, ya tentunya hikmahnya ada banyak. Ya. Hikmahnya ada banyak dari aturan tadi. Walaupun ya kita juga garis bawah juga. Ya, orang yang berpoligami juga tidak sembarangan. Harus punya syarat kriteria yang khusus. Syarat-syarat tertentu. Tidak serampangan juga. Tidak hanya yang dikedepankan hawa nafsu saja. Ya, keberadaan ilmu. Ya, kematangan berpikir. Kebijaksanaan. Ya. Itu harus ada. Plus juga nanti ada hal-hal pendukung, walaupun itu bukan syarat ya, ada hal-hal pendukung yang hal-hal pendukung ini juga diupayakan harusnya ada. Agar apa? Agar amaliyah tadi bisa langgeng. Ya, seperti kemapanan materi ya. Walaupun itu bukan syarat inti ya. Misalnya orang tidak kaya pun bisa aja, cuman ini menjadi hal yang sekarang ya menjadi hal sekarang yang juga dituntut agar apa? Agar itu apa yang dilaksanakan bisa langgeng, bukan cuma bertahan dengan waktu singkat. Akhirnya kalau zaman sekarang media sosial seperti ini, orang melakukan poligami misalnya, baru singkat kemudian pisah, ya orang-orang yang punya prasangka baik mungkin akan berpikir positif. Tapi banyak orang-orang yang nggak senang dengan Islam menjadikan ya kejadian tadi sebagai apa? Objek untuk mencela. Tuh nyatanya tuh, akhirnya cuma pisah. Berarti dia cuma mengumbar syahwat aja. Cuma pengen yang baru, nanti pisah, nanti cari lagi, pisah lagi, akhirnya image-nya jadi buruk. Jadi harus banyak pertimbangan di masa sekarang ini. Selain kemampuan ilmu, kebijaksanaan berpikir, tapi juga ada hal-hal yang menjadi pendukung dari hal itu biar terlaksana dengan lancar, yaitu ya kemapanan, ekonomi dan yang lainnya. Ini menjadi hal-hal yang hendaknya tidak serampangan juga seseorang hanya sekedar
kampanyenya ingin mempraktekkan sunnah, tapi tidak memperhatikan syarat-syaratnya atau juga tidak memperhatikan bekal-bekalnya. Ini juga keliru, ya. Jadi harus tengah-tengah, tidak lebay tapi juga tidak terlalu kendor, ya. Moderat, ya. Idza ahsasta bi nafsika annaka takrahu syai'an, jika Anda tadi merasakan dalam diri Anda bahwa Anda membenci sesuatu dari ketaatan pada Allah, atau mulai ragu, ya, dengan perkara hal-hal yang harusnya yakin, mulai ragu kok sebenarnya itu azab kubur itu ada nggak sih? Mulai ragu sebenarnya haud nanti di yaumul kiamah itu ada nggak sih, telaga Nabi itu? Mulai nggak yakin atau mulai ragu-ragu mizan, timbangan Allah tuh ada nggak sih? Mosok nanti orang bermiliar-miliar orang nanti yaumul kiamah atau berjuta-juta orang, mosok timbangannya cuma satu gitu. Padahal itu perkara-perkara pokok-pokok akidah, ya. Nah, ini jika ada orang yang mulai ragu dengan hal seperti ini, langsung tadi, ya, minta perlindungan pada Allah dan langsung berhenti dari memikirkan hal itu. Jadi yang pertama adalah al-isti'adzah billah, ya. Minta perlindungan pada Allah, yaitu dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika hal itu terbesit, pikiran-pikiran tadi muncul, langsung berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf ayat 200, ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Di surat Al-A'raf ayat 200, ya. Allah berfirman, dan jika setan datang menggodamu, ya, maka berlindunglah kepada Allah, innahu sami'un alim, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi langsung berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian hal kedua adalah al-intiha, yaitu segera berhenti, ya, dari memikirkan hal tadi. Bi an tu'ridu an hadza. Ya, jadi kemudian langsung berpaling dari hal yang dipikirkan tadi. Berpaling kepada tema yang lain, berpikir pada hal yang lain. Tidak dilanjutkan. Wamhuhu min qalbik, dan langsung dihapuskan dalam hati. Wa tanasah, dan langsung dilupakan. Wa taghafal anhu, dan berpura-pura atau berusaha lalai dari hal tadi. Jadi mulai langsung berhenti, ditinggalkan, dilupakan, dan lalaikan pikiran tadi yang mulai benci dengan syariat ini, atau mungkin nggak yakin dengan hal ini, atau berpikiran terlalu jauh, terus Allah tuh yang nyiptakan siapa dan seterusnya. Akhirnya langsung dihilangkan, lupakan, hilangkan, lalaikan, ya. Sebelumnya tadi berdoa mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, wa bidzalika yazul, dengan itu akan hilang. Wa natayaqqan annahu yazul, dan kita yakin hal itu kemudian nanti akan hilang, ya, kembali kepada kita, keyakinan kita. Kenapa? Li'annal wasif lidda' a'lamu an-nasi bihi. Karena, ya, kita yakin bahwa orang yang paling tahu tentang obat hati tadi adalah orang yang paling tahu dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW yang mengabarkan bahwa dua kalimat ini, jika dilakukan, itu akan bisa menghapuskan penyakit hati tadi, yaitu musibah agama. Wa ansahun nas li'ibadillah wa huwa Rasulullah SAW wa ala alihi wasallam. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling, ya, memberi nasihat. Dia adalah orang yang paling tahu, paling berusaha memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah, dan dia adalah Rasulullah SAW yang menjadi panutan dan juga suri toladan bagi kita semua. Tapi mungkin sepertinya sampai itu dulu, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akan masuk ke al-fitnah bil i'jab bin nafsi wal i'tidad bil ra'yi, yaitu besok adalah fitnah, yaitu takjub dengan diri sendiri dan juga kagum dengan pendapat, ya. Jadi takjub dengan diri sendiri. Itu kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, kita cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman sekalian sudah mau hadir. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.